warahmatullahi wabarakatuh. Kunci dalam memutus rantai penularan penyakit ini yang terus berlangsung sampai saat ini di tengah-tengah kita. Maka dari itu, pergunakanlah masker dimanapun berada. Keluar rumahlah jika penting, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Untuk tetap menjaga jarak dalam hal terutama berbicara, terutama dalam pertemuan-pertemuan, jangan kurang dari 1 meter, dan bahkan jika lebih baik lebih dari 1 meter. Ketiga, kami mengingatkan juga bahwa penyakit ini sesungguhnya tidak ada obat secara spesifik, tidak ada obat secara khusus. Karena itu mutlak juga dibutuhkan daya tahan tubuh atau kekuatan tubuh kita untuk melawan virus ini manakala masuk ke dalam tubuh kita. Lagi kami mengingatkan, tingkatkan daya tahan tubuh kita melalui makanan-makanan yang bergizi, makanan yang tidak perlu mahal tapi nilai gizinya baik. Kemudian makanlah banyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu sesungguhnya mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Istirahatlah atau tidurlah yang cukup. Kemudian rajinlah berolahraga, dan yang paling penting adalah tidak stres. Jadi tetap tenang, tidak usah panik dalam menghadapi penyakit ini. Kita yakin dengan disiplin, dengan kebersamaan kita bisa menghentikannya. Terakhir, kami akan menyampaikan perkembangan virus coronavirus disease ini atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 per hari ini, Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP atau yang lebih dikenal dengan orang dalam pemantauan, yang sampai hari ini total berjumlah 4.048 orang. Kemudian dari 4.048 orang tersebut telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 2.315. Kemudian yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.733 orang. Kemudian selanjutnya yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, yang total keseluruhan sampai hari ini berjumlah 213 orang. Kemudian selesai dilakukan pengawasan sebanyak 121 orang. Proses pengawasan sebanyak 92 orang. Penambahan PDP pada hari ini 14 orang. Jadi PDP ini terus bertambah, artinya di tengah-tengah kita. Maka itu yang kami himbaukan sekali lagi, kami ingatkan sekali lagi, tetaplah patuhi aturan pemerintah tadi. Yang ketiga yaitu sampel atau spesimen yang diperiksa di laboratorium sampai hari ini berjumlah 945 orang. Sebagian besar terdiri dari OTG atau orang tanpa gejala, adalah orang yang tidak mempunyai gejala tetapi mempunyai riwayat kontak dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, yaitu sebanyak 638 orang. Kemudian PDP sebanyak 243 orang, ODP sebanyak 64 orang. Jumlah sampel positif sebanyak 156. Kemudian jumlah sampel negatif sebanyak 176, dan masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 613 orang. Jadi dari data tersebut di atas, kita pada hari ini yaitu mengalami penambahan kasus konfirmasi baru COVID-19 sebanyak 6 orang. Jadi yang dimulai dengan nomor urut kasus 151 sampai 156, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang berasal dari
Palembang 2 orang, kemudian dari Musirawas 2 orang, Lubuk Linggau 2 orang, dan semuanya adalah kasus-kasus lokal. Jadi semua kasus ini didapatkan secara lokal dan tidak ada riwayat kepergian ke tempat lain atau ke tempat provinsi lain, kabupaten lain yang ada kasus COVID-nya. Kemudian untuk kasus konfirmasi sembuh total pada hari ini sebanyak 29 orang yang dari semula berjumlah 23 orang, sehingga kita pada hari ini ada penambahan kasus sembuh sebanyak 6 orang yang berasal dari 4 orang dari Kota Palembang, kemudian 1 orang dari Lubuk Linggau. Teman-teman yang kami hormati, masyarakat yang kami cintai, perlu kami sampaikan tadi pesan dari manajemen Bank Sumsel Bubble bahwa dari 6 orang yang sembuh ini merupakan 1 orang merupakan Dirut Bank Sumsel Bubble yang hari ini telah dinyatakan sembuh. Kemudian yang terakhir yaitu pasien meninggal, pada hari ini tidak ada penambahan kasus meninggal. Semoga ke depan tetap tidak ada penambahan kasus yang meninggal ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Channel selalu di